Perkenalkan, saya Desa Aryadi MPD, dosen tetap program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Dengan NIDEN 04211276002. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 ini dalam rangka penyampaian penyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah telah folklor MBKM dengan nomor MBKM-nya 62000 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 2 yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam pembelajaran. Saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui presentasi, diskusi, dan studi lapangan tentunya dengan penugasan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, serta apresiasi terhadap budaya lokal. Materi perkuliahan mencakup konsep, teori, dan klasifikasi folklore itu sendiri, meliputi folklore lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Selain memahami berbagai bentuk tradisi lisan dan budaya rakyat, mahasiswa juga dilatih mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan folklore secara ilmiah sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa memahami konsep dan klasifikasi folklore itu sendiri, mengidentifikasi berbagai bentuk folklore di masyarakat, menganalisis nilai dan maknanya berdasarkan teori, mendokumentasikan folklore secara ilmiah, serta menumbuhkan sifat apresiatif dalam pelestarian budaya lokal. Materi pembelajaran disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar folklore, sejarah dan klasifikasi folklore, kajian folklore lisan sebagian lisan dan bukan lisan, teori folklore, serta metode penelitian folklore itu sendiri, hingga dokumentasi, digitalisasi, analisis, dan presentasi hasil kajian mahasiswa. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dengan komposisi penilaian meliputi kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester apabila memenuhi kehadiran minimal 80% dari seluruh pertemuan. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah telah folklore. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah sekali, mungkin karena ini jam terakhir kawan-kawan mahasiswa. Kemarin kita sudah mengulas tentang teori asal, berbagai teori yang membahas tentang folklore Nusantara. Bahkan kemarin kita membahas terkait dengan banyak hal sekali pendapat ahli tentang teori folklore. Nah baik, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pembagian folklore. Pembagian folklore itu ada 3 jenis. Pertama yaitu folklore lisan, dan kemudian yang kedua adalah folklore bukan lisan, dan kemudian adalah folklore sebagian lisan. Pertama folklore lisan, kedua folklore bukan lisan, yang ketiga adalah folklore sebagian lisan ya. Oke baik, sorry, jadi lisan, bukan lisan, dan sebagian lisan. Nah pada hari ini khusus pertemuan beberapa menit ke depan saya akan membahas terkait dengan folklore lisan. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan folklore bukan lisan dan sebagian lisan. Nah kemudian kategori folklore lisan sama halnya ketika kita berbicara tentang tradisi lisan. Di dalamnya banyak sekali prosa rakyat. Nah tentunya jika kita berbicara tentang tradisi lisan, nah ini ya, dia memiliki sifat, ataupun folklore lisan memiliki sifat. Pertama, punya bentuk berpola dalam pembuka, seperti ataupun kata-katanya Saibul Hayat, dan kemudian kata yang punya cerita. Dan kemudian ada lagi yang mempunyai manfaat dan kehidupan kolektif, pelipur lara,
alat pendidikan dan protes sosial. Nah, ini lebih kepada sifat folklor ya. Selanjutnya ada pewarisan dan persebarannya semacam secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berkembang dalam versi berbeda dengan bentuk dasar yang tetap bertahan. Nah, jadi ini ruang lingkup sifat folklor itu sendiri. Tapi sejatinya ada hal yang paling penting dalam dunia folklor lisan ataupun tradisi lisan, bahwa pengarangnya bersifat anonim. Nah, kemudian saya akan membagi ada 3 jenis dari prosa lisan. Pertama adalah mitos ataupun mite, ya. Mitos ataupun myths. Dan kemudian adalah legenda. Yang ketiga adalah dongeng. Nah, 3 poin ini adalah folklor lisan. Tapi sebelumnya sajak, puisi, doa dan lain-lain masuk ke dalam tradisi lisan. Apakah dia dalam kategori folklor juga? Nanti kita akan bahas. Kita akan kupas tuntas. Sejatinya folklor itu adalah tradisi masyarakat Nusantara ataupun dunia. Baik. Berawal pada legenda ya. Jadi prosa lisan yang paling pertama yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut dan kemudian itu dimiliki oleh sebagian banyak orang dan diakui oleh yang mempunyai cerita. Nah, legenda selalu berkaitan dengan tokoh dan kejadian. Ingat, legenda nanti kan akan ada mitos dan dongeng. Nah, legenda berkaitan erat dengan tokoh dan kejadian. Contoh, cerita Malin Kundang. Nama tokohnya adalah Malin Kundang, Malin Daman, Malin Buano, dan ibunya. Nah, itu nama tokohnya. Nama tokoh dari Malin Kundang. Nah, kejadiannya apa? Manusia dikutuk jadi batu. Nah, itu kan kejadian yang berada di luar nalar manusia. Kemudian kemarin ada pertanyaan, ngobrol di beberapa pertemuan terkait dengan apakah batu yang ada di Teluk Bayur sekarang itu adalah batu Malin Kundang? Bukan, itu replika. Yang dibuat hanya untuk mengingat peristiwa Malin Kundang. Dibuat oleh seorang pemahat dari Padang waktu itu. Dibuatlah bentuk Malin Kundang lagi sujud, ya kan, dengan tali kapal yang terbentang di sana. Dan kemudian ada lagi cerita apa nih? Kalau di kampung kalian legenda-legenda, kalau di Jakarta tuh ada si Pitung. Legenda si Pitung dari Betawi. Kemudian ada lagi legenda Nyi Roro Kidul. Ya kan, nama tokohnya Nyi Roro Kidul. Kejadiannya apa? Kejadiannya dia bisa mengirimkan ombak jika suatu saat ataupun hari-hari tertentu warga di pesisir pantai selatan tidak melarungkan sajen. Isunya seperti itu. Jika penangkapan ikannya tidak berhasil, yang disalahkan nanti adalah warganya yang tidak memberikan syarat tertentu ataupun membuang sajen ke laut, melarung sajen ke laut, entah itu kepala sapi, entah itu dan lain-lain. Nah, kerajaan Nyi Roro Kidul posisinya adalah berada di bawah laut. Nah, itu kan legenda. Kejadian ombaknya bisa dulu kejadian tsunami seperti kejadian Mbah Marijan, pernah nggak? Pernah dengar? Gunung Merapi. Masalahnya apa itu? Masalahnya mitosnya terlalu tinggi karena tidak pernah diruat. Akhirnya begitu Gunung Merapi meletus, orang rame-rame meruat. Yang jadi korban Mbah Marijan, disuruh ngeruat sendiri di atas gunung. Ya kan? Nah, kejadian Gunung Merapi itu salah satu simbol kedikjayaan masyarakat, kerajaan masyarakat yang ada di Jawa. Tempat bersembayamnya disebut dengan Kolo Bendono ataupun yang disebut dengan Sabdo Palon. Sabdo Palon adalah tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan, rajanya raja di masyarakat Jawa. Tapi yang jelas, cerita tentang pewayangan menjadi salah satu adopsi. Saya kembali lagi bahwa legenda adalah cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut. Dan itu diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa itu ada. Ciri yang paling utama, legenda adalah tokoh dan kejadian. Dan kejadiannya tentu berada di luar nalar manusia. Ya kan, perahu ditendang jadi batu,
manusia dikutuk jadi perahu ditenang jadi gunung, manusia dikutuk jadi batu, terus seorang perempuan ratu dianggap raja, kemudian bisa mengirimkan ombak jika dia marah, menggulung-gulung dan bisa menghilangkan sebuah wilayah. Nyi Roro Kidul punya rumah ataupun kerajaan di bawah laut. Nah, kemudian masuk kategori mitos. Tadi kan ada 3. Legenda, mitos, dan dongeng. Mitos sama cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut dan itu diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa itu ada. Nah, mitos berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat goib. Nah, itu mitos. Bersifat goib. Apakah dia seperti legenda menggunakan tokoh dan kejadian? Dua-duanya. Bisa iya, bisa tidak. Mitos bisa iya dan bisa tidak. Ada tokoh dan ada tidak juga menggunakan tokoh, tidak apa-apa. Contoh, kamu berangkat pulang naik motor. Pesan orang tua, kalau kamu lewat jembatan sana mesti klakson 3 kali. Ya kan? Kamu klakson. Mitosnya apa? Ya kan? Mitosnya apa yang paling kuat di sana? Izin, pamit, istilah numpang lewat. Itu kan simbol. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau kita lewat jembatan klakson sekian kali, izinnya kepada siapa? Nah, kan tidak disebutkan tokohnya. Beda kan dengan legenda. Atau ketika kamu lewat kuburan, lewat makam tertentu, dilarang menunjuk ataupun harus mengucapkan numpang lewat, numpang-numpang, kalau bahasa Sunda apa? Lewat kuburan. Pamit gitu ya, numpang punten-punten gitu. Puntennya kasaha gitu. Jadi dalamnya adalah tengkorak, arwahnya sudah nggak ada, itu mitos. Kita yakin jika kita tidak melakukan itu, suatu saat akan terima balanya, akan terima akibatnya. Nah, itu mitos. Mitos itu berhubungan dengan keyakinan, tadi bersifat goib. Apakah dia nanti akan menyebutkan nama tokoh tertentu? Bisa jadi. Contoh misalnya gini. Mitos menyebutkan nama tokoh tertentu. Oh, di jembatan itu kenapa mesti klakson? Dulu ada ratu ini meninggal gantung diri di jembatan itu. Nama ratunya misalnya A. Ya kan? Menyebutkan tokohnya. Kejadiannya tidak menjadi di luar nalar manusia. Nah, itu mitos. Ada lagi. Nah, mitos itu dibagi 2. Saya ingatkan bahwa mitos berhubungan dengan keyakinan. Mitos berhubungan dengan keyakinan. Sugesti kita yang dibawa oleh orang tua kita. Mitos itu saya kategorikan itu menjadi 2, yaitu pamali dan tahayul. Nah, kategori ini yang paling kuat di masyarakat Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di beberapa wilayah di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, mitos di bawahnya ada pamali dan ada tahayul. Segala sesuatu yang tahayul itu adalah imajinasi yang belum tentu ada. Jangan kamu kencing di sana di bawah pohon katanya di situ ada wewe gombel, kencing aja lu nggak percaya, nanti bengkok atau gimana gitu ya kan? Kita nggak tahu itu, ya kan? Tapi itu kejadiannya bisa disebut bisa disalah-salahkan. Kalau di wilayah tradisi masyarakat adat disebut dengan kebendon, ya kan? Orang sakit, nah itu tadi sih gara-gara lewat kuburan nggak pamit, ya kan? Kecelakaan, nah dia dihubung-hubungkan itu disebut dengan tahayul dan kebendon bisa masuk, ya kan? Itu keluarganya belangsak sampai sekarang. Kenapa? Baheula mah giliran panen nggak pernah berbagi, nggak pernah tahlilan, nggak pernah syukuran. Ayeuna mah belangsak katanya. Jadi dihubung-hubungkan. Hal-hal yang bersifat tahayul goib itu dihubung-hubungkan dengan kesalahan yang kadang-kadang itu memang udah suratan dari Tuhan kan. Roda itu kan berputar. Lu lupa lu. Nggak pernah tahlilan, nggak pernah bersedekah. Itu masuk ke wilayah tahayul dan mitos itu. Nah, itu ruang lingkup tahayul itu sebetulnya sama halnya dengan hal-hal yang mitosnya adalah keyakinan dan angan-angan mimpi bahwa itu seolah-olah melihat sesungguhnya. Ya kan? Tahayul. Tahayulnya mah di sana ada ibu-ibu kalau sore hari duduk sambil nangis. Tahayul. Atau ada seorang yang cerita, tadi saya lewat rumah sana, rumah tua itu ada anak kecil lari-lari.
Itu mah tahayul. Ya kan kadang-kadang ada yang nyela. Itu. Karena seolah-olah dia melihat. Tapi apakah dia melihat atau tidaknya kan dikembalikan lagi. Makanya masyarakat Nusantara ini sangat gampang, punten, dikerjain. Kemudian yang kedua, mitos setelah tahayul ada apa mah? Jangan kamu duduk di depan pintu, nanti kamu jauh jodoh. Nah, bahasa Sunda ulang adiukan hau bisik mantak, kabelum. Jangan duduk kamu di atas meja, hai anak perawanku, nanti kamu mantak gede utang. Apalagi, jangan kamu sisir rambut malam-malam, mantak tegelis, kayak gitu ya kan. Kalau bahasa Sundanya gitu. Jangan nyapu, hai, jangan nyapu kamu malam-malam. Mantak pamali kan pamali, mantak naon? Mantak kasurupan. Itu masuk ke dalam banyak kalau kita pamali rumah tangga, pamali mengurus anak. Pamali perempuan yang paling banyak itu diserang oleh pamali. Rasain wahai perempuan nanti. Sejak kalian lahir sampai kalian menutup usia, pamali itu selalu mengikuti. Nah itu pamali ya. Oke, sip. Ada pertanyaan dari 3 poin tadi ya. Saya berharap materi ini yang sederhana dan singkat. Ada pertanyaan teman-teman mahasiswa? Monggo silakan bertanya seputar tadi materi yang Ibu Lintang. Ada yang mau ditanyakan tentang loading? Tentang folklore, tentang dunia pamali, tahayul. Sok silakan. Baik, Bapak izin bertanya. Sebelum itu perkenalkan diri, nama saya Novianti Andriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin bertanya mengenai tadi pembahasan Bapak itu kan mengenai sifat folklore. Nah, apakah folklore ini masuk kategori sastra atau bukan, Bapak? Terima kasih. Folklore, apakah folklore masuk kategori sastra? Saya katakan 80% iya. Karena semuanya mengandung cerita. Ditambah lagi ada folklore lisan. Nah, sastranya adalah sastra lisan. Apa sastra lisan itu? Asal mulanya sastra. Kita ingat, asal mula sastra di Nusantara, yakin kalian bahwa sastra pertama kali di Nusantara berawal dari mantra. Ya, zaman dulu orang belum punya alat tulis dan belum bisa menulis. Kemudian mereka hanya bisa jampi dan lain-lain. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Perkenalkan, nama saya Naisira Citra Mustika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, terkait folklore ini kan itu tuh merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional, baik secara lisan atau dibantu dengan gerak isyarat dan pembantu pengingat, seperti mitologi, legenda, dongeng, sama tahayul, pamali kayak gitu. Nah, terus mama saya juga pernah cerita nih, orang zaman dulu itu sakti-sakti. Nah, tanda kutip nih ya, orang sakti. Biasanya orang sakti itu biasanya berbau dengan sihir persihiran. Nah, kalau di Nusantara itu kalau sihir itu biasanya seperti jampe atau mantra. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah jampe dan mantra itu termasuk dalam kategori folklore? Terima kasih, Bapak. Apakah jampe dan mantra masuk ke dalam kategori folklore? Iya. Soalnya kenapa? Tadi saya bilang asal mula sastra Nusantara itu adalah mantra. Ya, sejak manusia itu belum mengenal aksara ataupun media alat tulis. Nah, kemudian doa yang dituliskan dalam bentuk simbol pada gua-gua tertentu, ya kan? Itu adalah sajak. Sajak mereka hampir mirip dengan doa. Nah, mantra sejatinya adalah doa. Mantra pada zaman dahulu adalah doa. Contoh, mantra untuk menanam padi adalah doa untuk menanam padi. Apakah itu masuk ke dalam
Folklore, iya, karena dia tradisi lisan, disebarkan dan tidak diajarkan secara formal, tapi diajarkan secara lisan. Selagi itu diajarkan, diturunkan secara lisan, mantra, jampe dan lain-lain masuk kategori folklore lisan. Begitu Bu Nay. Ada lagi? Izin bertanya Bang, terkait tadi penyampaian materi mengenai Abang kan tadi sudah menyampaikan materi terkait tahayul dan pamali ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa sih perbedaan tahayul dan pamali? Mungkin itu saja. Terima kasih. Tahayul, perbedaan tahayul dan pamali. Sebetulnya begini, saya akan mengatakan legenda berkaitan erat dengan mitos. Turunannya di sana dulu ya. Legenda berkaitan erat dengan mitos. Contoh legenda Tangkuban Perahu. Mitosnya apa? Mitosnya orang harus mengadakan ruatan setiap malam satu suro tertentu. Orang bla 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 di Tangkuban Perahu, di gunungan Tangkuban Perahu misalnya mitosnya. Nanti baru saya akan membahas tentang mitosnya. Nah kemudian legenda Nyi Roro Kidul, mitosnya apa? Jangan kamu pakai baju hijau, nanti kalau kamu akan diculik oleh Nyi Blorong, anaknya Roro Kidul. Itu mitosnya, jangan pakai baju hijau. Ya kan? Nah pertanyaan kamu tadi mitos dan sebetulnya perbedaannya sangat tipis sekali, hanya sifatnya dan bentuk. Sama-sama keyakinan seseorang. Kalau yakin dengan cerita itu, yakin dia. Ya kan? Kalau mitos lebih kepada dasarnya yang besar. Nah, kalau tahayul adalah keyakinan tertentu. Bentuk tertentu tuh. Kemudian pamali ya. Pamali lebih kepada ruang nasihat, pesan. Larangan-larangan yang bersifat baik untuk anak ataupun seseorang. Saya pikir pertanyaan sudah, materi sudah. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang folklore bukan lisan. Nggak apa-apa, kita sharing aja. Jika masih ada pertanyaan, nanti saya mau beri tugas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? 2 orang lagi monggo. Nggak ada, oke. Baik. Sebelum kita tutup pertemuan ini, saya akan memberikan tugas kawan-kawan membuat sebuah proposal untuk penelitian tradisi lisan, yaitu prosa rakyat, baik legenda, dongeng, dan mitos. Ya, nggak usah jauh-jauh, misalnya asal mula nama kampung Ciseke, asal mula nama kampung tempat kalian tinggal. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya pikir materi hari ini apakah sudah dapat semua? Sudah ya. Apa yang kalian dapat ini sesuai dengan KRS pada hari ini? Oke baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah telaah folklore tadi. Sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada PDD UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saya meyakini bahwa proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian mahasiswa terhadap pelestarian tradisi lisan dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Semoga praktik pembelajaran yang saya laksanakan tadi dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi serta menghasilkan lulusan yang berkompeten, berintegrasi dan memiliki kepedulian terhadap kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.